Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Allah dan merenungkannya. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh ada sebagaimana ada semua karena Engkau ya Tuhan. Sebelum lebih jauh kami melakukan aktivitas kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Engkau tolong kami semua Allah Roh Kudus untuk memampukan kami ya Tuhan berjalan di tengah dunia ini. Namun kami tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama. Saya akan baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Puji Tuhan. Saudara, kalau Rasul Paulus mampu bertahan di dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu bukan karena kemampuannya. Sebab itu kalau Paulus katakan dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, Rasul Paulus dalam menghadapi pelayanan ketika ia mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, ia juga banyak mengalami tantangan, banyak mengalami tekanan yang hebat di kalangan orang-orang Yahudi Sebab itu ia ingat bagaimana Yesus telah mati dan Yesus bangkit. Dan ia percaya bahwa Yesus yang mampu menyelamatkannya, Yesus yang senantiasa akan memberikan jalan keluar, akan menolong, melindungi mereka di dalam melayani pekerjaannya. Rasul Paulus mampu bertahan walaupun di tengah tekanan yang berat, dan dia selalu ingat bahwa ada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat Rasul Paulus mampu menaikkan pujian kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga di sini, 2 Korintus pertama ayat ketiga di tengah-tengah tekanan dalam melayani dia tetap memuji Allah. Nah, di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus tetap mampu menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kekuatan penghiburan dalam penderitaan mereka atau Rasul Paulus mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Dan ini yang ia katakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi Rasul Paulus mampu menjaga hatinya walaupun dalam tekanan dia tetap naikkan pujian kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan.
Dan saudara, tak mudah ya, tidak mudah untuk kita memuji Tuhan, untuk kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan ya. Namun saat ini firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini ya, bahwa ada satu contoh bagaimana Rasul Paulus tetap dia bisa memuji Tuhan dalam keadaan tekanan, dalam keadaan menderita ya, ada masalah, dan dia tetap memuji Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami dan rasakan saat ini ya, tapi mari kita tetap mampu ya, di tengah-tengah penderitaan masalah, kesulitan. Saat sekarang ini kita menghadapi banyak kesulitan ya, kesulitan keuangan mungkin ya, dan ini berhubungan dengan ya daging kita. Banyak orang yang gugur imannya di hari-hari terakhir ini karena apa? Karena tidak mampu menahan tekanan, tidak mampu menahan kesulitan ya, keuangan. Dari mana mereka bisa makan ya kalau tidak memiliki uang? Nah, inilah tantangan akhir zaman ini, bahwa kita harus memiliki iman yang kuat. Dengan cara apa? Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita meminta, ketika kita memohon kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita, maka Tuhan akan membuktikan pertolongannya kepada kita. Saudara, ya, di situasi keadaan zaman ini memang ya, kalau kita lari kepada manusia itu sia-sia ya. Namun mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ya, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Matius pasal 11 ayat 28 ya, sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ajakan dari Yesus, marilah kepadaku ya, semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan mampu menolong saudara dan saya. Jangan sekali-kali lari kepada manusia atau bersandar kepada manusia, tapi kita mau lari kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan. Saudara, ini jelas dikatakan dalam ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Artinya memang setiap manusia akan menghadapi banyak masalah, tantangan, beban, tapi belajar kepada Yesus. Mengapa kita harus belajar kepada Yesus? Karena Yesus katakan Dia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika ya kita dengan rendah hati, kita mau belajar ya kepada Yesus, Dia lemah lembut, Dia rendah hati, kita mau menerima itu semua, penderitaan itu semua kita mau terima. Namun kita tetap hadapi. Ketika kita memiliki kerendahan hati, kita mau menerima itu semua dan tetap berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Haleluya. Saudara ya, kemudian kita kembali di dalam 2 Korintus tadi, pasal yang pertama ayat yang ke-11. Apa yang Rasul Paulus katakan? Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa
mereka untuk kami. Jadi Rasul Paulus tahu jemaat yang ada di Korintus berdoa bagi mereka, ya, berdoa bagi Rasul Paulus dalam melayani. Demikian juga kita, ya, kita mari saling mendoakan satu dengan yang lain, karena doa itu sangat penting. Ketika kita datang merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita menyadari, ya, bahwa ketika kita berdoa, mendoakan banyak orang dengan kesulitan mereka, dengan kebutuhan mereka, dengan beban yang mereka alami, kesusahan yang mereka alami, ya, kita mau saling mendoakan karena kita percaya yang menjawab doa-doa kita hanya Tuhan. Rasul Paulus mengalami kekuatan karena dia tahu ada banyak orang yang mendoakan dia. Demikian juga kita semua, ya, kita mau saling mendoakan, ya, satu dengan yang lain, sesama anak-anak Tuhan. Kita mau berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, kita mau berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, kita mau berdoa, ya, bagi keluarga kita, anak cucu kita. Kita tetap mendoakan mereka, ya. Ini sangat penting dan perlu saudara dan saya lakukan setiap hari, setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena luar biasa kasih Tuhan kepada kami semua. Engkau begitu baik. Engkaulah kekuatan kami. Anugerah-Mu besar. Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Karena di akhir zaman ini begitu banyak tantangan yang kami alami. Untuk kami tetap bertahan, untuk percaya kepadamu. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, tantangan, tapi Engkau telah buktikan kasih-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami semua. Tuhan, begitu banyak orang-orang yang tidak kuat dan meninggalkan Engkau. Namun saat ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bagaimana penderitaan-Mu di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Dan Engkau bangkit dengan tubuh kemuliaan-Mu. Dan Engkau sendiri yang memberikan kami, ya Tuhan, keselamatan. Sebab itu kami tidak perlu takut dan khawatir, bahwa kekuatan kuasa-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk tetap bertahan. Saat ini, ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu dalam melayani pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Baik itu dalam penginjilan, ya Tuhan. Mereka, ya Tuhan, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami, ya Tuhan, masalah. Sebab itu Engkau sendiri yang memberikan roh keberanian kepada hamba-hamba-Mu, bahkan kepada umat-umat-Mu, ya Tuhan, yang terbeban dalam melayani di dalam penginjilan secara pribadi mungkin. Engkau tolong, ya Tuhan, biar mereka semua kuat di dalam Engkau. Dan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini, ya Tuhan, Engkau campur tangan semua. Bahkan, ya Tuhan, pada saat ini umat-umat-Mu yang mengalami masalah persoalan, bahkan mengalami, Tuhan, kekurangan mungkin di dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, ya Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu, kekuatan iman Engkau berikan kepada kami semua
umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Karena tantangan yang besar yang kami alami di akhir zaman ini ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau cukupkan, Engkau mampu mengadakan segala sesuatunya ya Tuhan, bagi kami, bagi umat-umat-Mu yang selalu bersandar, berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengenal kami semua. Engkau yang tahu ya Tuhan para hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada-Mu, yang sungguh-sungguh berharap kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Nama Allah yang dipermuliakan melalui keberadaan kami semua, melalui keberadaan umat-umat-Mu, melalui keberadaan hamba-hamba-Mu, untuk mereka benar-benar memiliki iman yang kuat. Terima kasih Bapa, terpuji hanya bagi nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, gereja-Mu di akhir zaman ini akan benar-benar mengalami kegerakan besar. Gereja-Mu di akhir zaman ini akan mengalami ketuangan kuasa Roh Kudus-Mu yang 2 kali ganda. Biar gereja Tuhan berdampak bagi negeri kami Indonesia, bahkan di sekitar kami, bahkan dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Anak cucu kami kuat di dalam Engkau. Perlindungan pertolongan-Mu nyata bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami yakin Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.